kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sungguh limpah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar, memulaikan pembelajaran kami. Tuhan berkati setiap anak-anak didik kami yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, kepintaran, serta jadikan anak-anak kami yang ada di rumah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai belajar kami pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Hai. Oke, sekarang kita masuk dengan tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan yang kedua. Oke, sekarang buka bukunya anak-anak teacher. Nah, sekarang kita lihat upaya pelestarian makhluk hidup. Jadi anak-anak teacher, makhluk hidup ataupun hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Ya, sangat bermanfaat. Selain untuk makanan, ada banyak manfaat. Nah, seperti tumbuhan, ini mengurangi polusi udara ya. Dengan adanya tumbuhan, kita akan terhindar dari polusi. Nah, lalu tidak melakukan penebangan hutan liar. Nah, kita harus melestarikan ya, melestarikan tumbuhan di sekitar kita. Nah, jadi bagaimana caranya selanjutnya? Nah, dengan menjaga pemeliharaan hewan, ya kan? Banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk melestarikan makhluk hidup. Nah, hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain. Yuk kita lihat sama-sama apa perannya, apa manfaatnya. Nah, kita lihat ya, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk sumber pangan, menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Nah, ini adalah manfaatnya ya, manfaat hewan dan tumbuhan bagi umat manusia, bagi anak-anak dan bagi teacher dan bagi kita semuanya. Ya, diperhatikan ya anak-anak teacher. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, kemudian ini ada beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan ya. Ada beberapa yang kita dapat lakukan. Nah, jadi setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian anak-anak teacher. Nah, ya, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Ya, tidak punah. Jadi kita perlu melakukan upaya pelestarian itu dari diri kita, ya, dari diri kita sendiri. Nah, coba kamu lihat, kamu amati, kamu baca dengan baik. Ini dia, ya. Anak-anak teacher juga bisa lihat bukunya halaman 35 ya, tentang upaya pelestarian makhluk hidup SPS IPA. Oke. Lihat bukunya halaman 35. Ya, oke. Kemudian beberapa upaya untuk melestarikan dapat kita lakukan. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka ya, dan penebangan hutan banyak sekali. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menegakkan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Tujuannya agar orang jerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Jadi banyak sekali anak-anak teacher, orang-orang ya melakukan penebangan hutan. Ya, penebangan hutan. Nah, kemudian apalagi? Ya, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Ya, penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah.
Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Selain itu, diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah ya, tidak cepat punah. Nah, kamu lihat di buku SPS-mu di halaman 36, SPS IPA. Nah, di situ ada contoh-contohnya ya, seperti penyu hijau ya kan. Nah, dibudidayakan di penangkaran penyu. Nah, penyu hijau ya. Nah, kemudian ini contoh penangkarannya ya, penangkaran nih. Anak-anak teacher bisa lihat. Nah, penangkaran monyet ya. Nah, ini dia. Nah, sama-sama kita amati ya. Nah, ini adalah contoh penangkaran hewan. Nah, supaya bisa dibudidayakan ya. Nah, kemudian apalagi yang dapat kita lakukan? Iya, ini contoh pembudidayaan ya. Nih. Apa ini? Iya, mereka berternak ikan ya. Membuat. Nah, ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, kamu buka halaman 36 buku SPS-mu nomor 3 ya. Perlindungan ex situ adalah perlindungan di luar habitat aslinya. Namanya juga ex ya. Contohnya berupa kebun raya, kebun binatang, dan taman safari serta herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, oke. Kemudian perlindungan in situ, apa itu ya? Nah, perlindungan in situ adalah perlindungan di dalam habitat aslinya. Contohnya hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Nih, teacher sudah sediakan contohnya. Ini adalah contoh perlindungan ex situ, taman safari, kebun binatang. Nah, siapa yang sering ke kebun binatang, taman safari? Teacher sudah pernah ke taman safari, sangat indah ya. Nah, ini adalah contoh perlindungan ex situ ya. Nah, kemudian contoh perlindungan in situ. Ini memang habitat aslinya ya. Tempat tinggal aslinya, itu maksudnya habitat. Nah, cagar alam, ya kan? Marga satwa, ya kan? Hutan lindung. Nah, taman nasional. Nah, ini adalah contoh. Wawan senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Hah, ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah, sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Geli. Tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong,
Si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Nah, itu dia adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, adik kan pemberani. Oke deh, adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki adik, geli. Adik. Baik, sekarang kita mau membuat karya seni. Apa itu mozaik? Nah, ini adalah pengertian mozaik ya, karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh atau misalkan biji-bijian ya. Nah, jadi tugas anak-anak teacher juga membuat ya karya mozaik ya, karya mozaik. Kamu lihat seperti di buku halaman 60 ya. Ada bahan-bahan yang harus kamu siapkan di halaman 60-61. Ayo semua dibuka bukunya. Ya, terserah mau gambar apa. Nah, untuk karya seni ini yang akan kita lakukan ini dari kelas 1 sampai sekarang tidak pernah tidak ada. Jadi ini bukan suatu hal yang apa ya? Suatu hal yang baru untuk anak-anak teacher. Ya. Membuat mozaik seperti ini sudah sering dilakukan ya. Jadi tugas anak-anak teacher membuat mozaik ya. Membuat mozaik. Oke? Oke, goodbye everyone. I love you, I miss you. Bye bye.